Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dina Bintang Maharani, NIM 2605 0123 1140154. Jadi hari ini saya akan mereview kembali hasil praktikum modul 2 survei hidrografi yang membahas tentang alat survei RTK GNSS. Jadi, apa sih RTK itu? RTK merupakan real time kinematik yang merupakan teknik pengukuran menggunakan sinyal GNSS yang bisa memberikan posisi yang super akurat langsung di lapangan. Nah, RTK ini kerja berbarengan, maksudnya RTK ini tuh ada dua cara yang dipakai dan ini dipakai berbarengan, yaitu alat base yang diam dan rover yang gerak. Lalu, sinyal GPS-nya dikoreksi supaya lebih presisi. Nah, cara kerjanya itu gimana sih? Nah, karena tadi saya bilang ada dua kan, base station dan rover. Di mana base station itu posisinya diam di tempat, sedangkan rover itu dibawa-bawa untuk mengukur di lapangan. Nah, di base ini akan ngirim koreksi sinyal ke rover lewat radio atau internet NTRIP. Jadi sinyal yang diterima rover itu udah dikoreksi yang hasilnya tinggal colok langsung dapat titik yang akurasinya bisa sampai sentimeter. Nah, terdapat dua jalur RTK. Nah, RTK ini ada dua cara koneksinya. Yang pertama, RTK radio yang bagaimana koreksi dikirim menggunakan gelombang radio dan cocok buat area dekat dan terbuka. Sedangkan RTK NTRIP itu koreksinya menggunakan internet atau lewat internet, harus disambungkan ke jaringan CORS, bisa digunakan jarak jauh dan lebih fleksibel. Nah, kenapa sih kita tuh pakai alat RTK ini? Jadi RTK ini bisa eh, membuat data yang akurasinya itu bisa sampai sentimeter level gitulah. Dan hasilnya itu bisa langsung dipakai, nggak perlu nunggu-nunggu ngolah data banyak gitu. Nah, cocoknya itu buat ukur batas tanah, pemetaan cepat, proyek konstruksi, dan fotogrametri. Jadi kalau pakai RTK ini, seenggaknya kerjaan di lapangan itu jadi lebih ringkas dan mudah lah, lebih simpel lah. Tapi di mana ada positif pasti ada negatifnya dong. Nah, ada beberapa tantangan yang ada di alat RTK ini, yaitu salah satunya merupakan jarak base rover itu yang terlalu jauh dapat pengaruh ke akurasinya. Jadi base dan rover itu nggak boleh jauh-jauh banget karena bisa eh, berpengaruh lah sama akurasi yang didapatkan. Terus pastinya kayak ada penghalang sinyal seperti gedung atau pohon yang hutan-hutan yang lebat gitu yang bisa bikin data kurang stabil. Lalu kalau misalnya jaraknya itu dekat, RTK radio akan lebih stabil dibandingkan NTRIP. Tapi dengan plus minus tadi, kalau kita meng-set up-nya itu dengan pas, pasti tetap bisa dan worth it lah pakai alat RTK ini. Nah, ada dua jenis RTK yang bisa kita pilih kalau mau hasilnya maksimal. Atau enggak kayak kita bisa menggunakan cara ini agar hasilnya itu maksimal. Misalnya seperti rover GNSS V500 ini, akurasinya sampai 1 cm. Terus dia ini tetap akurat walaupun alatnya ini miring. Terus kameranya itu HD dan baterainya tuh tahan kurang lebih 24 jam. Lalu ada base. Ini kita pakai yang GNSS IRTK 5. Kenapa? Karena sinyalnya kuat dan stabil.
multifrekuensi, multi konstelasi, lalu pastinya bisa mengirim koreksi secara real time tanpa tanpa banyak hambatan lah. Jadi kesimpulannya adalah RTK ini merupakan alat survei pengukuran presisi tinggi yang simple, mudah digunakan, dan hasilnya tuh juga bisa dibilang instan karena kita nggak perlu banyak ngolah datanya karena hasilnya itu langsung kita bisa dapatkan saat praktikum atau di lapangan kurang lebihnya. Terus hmm, kurang lebih alatnya itu seperti ini. Nah, kurang lebih alatnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Begitu deh. Sekian video eh, review praktikum modul 2 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.